Selamat pagi, perkenalkan saya Kurtubi, ingin memberikan tutorial mendesain apa saja menggunakan aplikasi Canva. Tidak perlu download, cukup di browser ketik canva.com, canva.com. Kalau kita enter, maka kita bisa melihat semua desain yang kita buat. Ini contoh desain yang saya buat, padahal sebetulnya ini bukan saya buat, tapi memang sudah ada. Tinggal template itu kita ganti teks, gambarnya kita ganti, teksnya kita ganti, bisa ada YouTube, ada elemen-elemen grafis lainnya seperti animasi dan berbagai macam keren-keren lainnya. Nah, ini adalah slide yang kita bisa tampilkan. Copy saja linknya, kemudian kita paste di browser, maka tampilkan apa yang kita buat itu tampil dengan luar biasa kerennya. Baiklah, langsung saja kita akan mendesain yang pertama, yaitu membuat logo. Cukup 5 menit ya. Dengan template-template logo yang sudah ada di Canva, kita klik sebelah kiri maka muncul. Ini contoh contoh logo yang ada di Canva. Jadi kita bisa memulai canva.com, kemudian kita cari new design. Sebelumnya kita harus punya akun dulu ya. Nah, ini kita contohkan mau membuat desain cafe misalnya. Nah, karena sudah ada contohnya, kita tinggal ganti saja kopiku. Logonya sudah ada, kemudian kita ganti teksnya. Kalau gambarnya belum cocok, kita tinggal ganti. Nanti akan dipandu bagaimana cara mengganti gambar bagi yang belum tahu ya. Nah, bagi yang sudah tahu, memang sangat simpel dan mudah. Di sini contoh kopiku, logo, kita ganti saja dengan cara kita ngedrag teks atau add text. Nah, atau teks yang sudah ada di sini kita tinggal ganti saja. Perhatikan, nah kopiku ini kalau mau dilekuk, maka kita bisa lihat cara nekuknya nanti seperti apa. Nah, ini kita kalau mau ambil tinggal cari klip kemudian di copy. Nah, sudah jadi tuh. Cukup ya, tidak ada 5 menit kita sudah bisa simpan logo ini untuk disimpan di komputer. Seperti saja, ya, seperti itu saja praktisnya ya. Memang tidak susah untuk membuat logo. Cari template-template logo yang lain untuk kemudian bisa menekan. Kalau mau diunduh, lihat prosedurnya. Klik sebelah kanan, kemudian titik 3 ya, kemudian klik unduh sebagai JPEG atau PNG. Maka dengan cara di-download bisa seperti itu, atau dengan cara di klip kemudian di copy. Nah, sudah jadi. Ini dia desain pertama, membuat logo. Di sini sudah tersedia lengkap. Baik, apalagi kalau yang pro ya ininya, maka akan lebih banyak lagi. Nah, kita akan bikin desain lagi dengan klik di bawah halaman kedua. Nah, ini kalau mau bikin apa misalnya ya, misalnya kita akan membuat stempel ya. Kita bikin stempel pakai Canva bisa. Perhatikan, ini kita pertama adalah teks, kemudian teksnya kita klik. Lalu kita tulis misalnya PKBM Sejahtera Jaya. Kita akan bulatkan teks ini, bagaimana cara membulatkannya. Maka klik di situ, ini fontnya bisa diganti, bisa di bold, atau bisa juga diganti nama fontnya atau hurufnya. Nah, ini kita ganti, kita kecilkan dulu biar jelas ya. Nah, kita ganti fontnya. Nah, itu tampilan daripada halaman Canva ini kita bisa atur. Baik, ini adalah setelah kita klik efek, nah itu akan ada lingkaran tuh sebelah kiri bawah. Nah, kita klik, itu akan muter. Jadi dia akan setengah lingkaran ya. Kalau teksnya panjang bisa muter. Nah, kemudian dari teks itu kan nanti akan di bawahnya akan ada lagi. Kita bikin teks baru.
kalau biar sama untuk fontnya, ditulis di bawahnya nah, atau kita diduplikat cara atau copy ngopinya sama paste kayak ngopi di dari yang di Copy atas Paste. itu. Ctrl V, Ya, Ctrl, copy paste. Ctrl Kelihatannya sepertinya sudah bisa pakai Ctrl C aja ya. ini kalau paste di sini. Diklik Oh, dulu nggak bisa paste di sini. yang akan bisa di copy. Seperti kita ngopi di Word, sama saja. Samakan dulu, Tidak ada bedanya. samakan. Copy paste. Oke, sudah sama. Nah, lalu efek lagi. kita akan ubah atur Di sini muternya. tinggal dibalik aja. Kalau ditarik sebelah kanan sedikit, maka akan berubah dengan sendirinya. Nah, dengan modal itu, dengan modal geser-geser saja, kita sudah bisa membuat lingkaran teks yang melingkar. Biar lingkar Nah, kita tinggal atur saja posisinya, ya, disamakan menjadi satu lingkaran. lingkarannya. Kalau gitu kita bantu di elemen. Kadang-kadang kita juga butuh guide, misalnya kasih elemen, kemudian klik ke kotak apa namanya circle atau bulatan. Tujuannya agar PKBM Sejahtera Jaya dengan PKBM dengan yang teks di bawahnya itu bisa sama dengan satu putaran. Baiklah, perhatikan teks yang di bawah ini perlu diatur kembali dengan cara digeser-geser. Ingat, menunya adalah efek, kemudian klik ke modelnya yang ada melingkar ini, kita cocokkan, tinggal geser-geser saja posisi naik turun. Bisa juga menggunakan keyboard up and down, ya, atas ke bawah itu kita geser. Oke. Nah, kita ganti tulisan itu dengan cara diklik saja, misalnya Jakarta Selatan. Nah, selesailah sudah teks yang bisa melingkar ini. Selanjutnya adalah bagaimana caranya agar ada circle atau ada garis di luar. Biasanya kalau stempel kan ada, maka kita cari yaitu circle. Nah, tapi sebelumnya, sebelum kita bikin kotak, sebelah kirinya kita akan kasih misalnya bintang, ya. Nah, kita akan atur. Ini kotaknya ternyata sudah pas, ya. Posisinya, lingkarannya sudah pas. Nah, kita delete, ya, kita hapus karena itu hanya sebagai guide saja, sebagai mock up atau hanya untuk memastikan. Kita cari circle di elemen, kita cari circle, kemudian klik lingkaran, lalu kita geser saja, mouse-nya sebelah kiri, ya, kita geser-geser. Nah, ini kan sudah ada tuh garisnya, ya. Maka kita akan dapatkan garis di luar itu. Nah, kita ganti warnanya, si garis itu diklik dulu, baru kita ganti warna, misalnya warna hitam. Samakan dengan teks, karena akan dibuat stempel. Sudah jadi kan? Nah, lalu kita duplikat garis yang di luar itu untuk kemudian kita kecilkan, agar bisa kita kecilkan untuk diletakkan di bagian dalam. Caranya geser begitu, ya. Lalu yang bawahnya juga kita geser sebelah kiri. Sudut kiri bawah kita geser ke atas, sudut kanan atas kita geser ke dalam. Maka jadilah lingkaran di bagian dalam dan bagian luar. Nah, berikutnya kita akan kasih bintang, misalnya. Kita tulis saja star. Nah, di situ di elemen itu akan ada ratusan, bahkan mungkin ribuan elemen, elemen-elemen grafis yang bisa kita manfaatkan, baik berwarna maupun yang tidak. Nah, kita akan ambil bintang ini biasanya untuk sebelah kiri, ya, dan sebelah kanan. Ini pada umumnya stempel begitu, ya. Tidak tahu ini siapa ini yang memulai mengatur seperti itu. Untuk pemanis saja kali, ya. Ya, bisa titik, bisa apa saja, bisa bulatan, ya. Kita samakan kiri kanannya. Ya.
Oke, ini PKBM-nya tidak ada ya. Ini hanya sampel saja. Baik, kita luruskan. Ada guide merah di situ ya. Kita dengan geser, kalau ada guide merah artinya itu sama kiri kanan. Sudah seimbang dan simetris. Udah jadi kan? Baik, kita akan kasih logo di tengah-tengah ya dengan cara upload. Di situ di menu sebelah kiri kita upload, itu bisa, atau kita cari yang kalau sudah diupload nanti akan muncul. Tapi kalau belum, kita cari upload gambar logo di tengah. Biasanya kan seperti itu ya. Kita cari logonya untuk dimasukkan ke dalam di tengah-tengah. Baik, kalau sudah ketemu klik, nanti di situ akan kita tunggu. Nah, itu ada tandanya sedang upload. Kalau sudah selesai, nanti dia akan muncul di gambar paling atas, daftar gambar paling atas di gambar ya, di uploadan. Nah, kita klik logonya, benar letakkan di tengah-tengah. Oke, sudah jadi kan? Mudah sekali ternyata ya membuat stempel di Canva. Kita kasih di bawahnya teksnya misalnya terakreditasi A. Oke, kita letakkan di bagian bawah logo. Kemudian kita akan tekuk biar memutar ya sesuai dengan yang lainnya. Bagaimana caranya? Nah, kita klik teksnya, lalu kita efek, kita pilih menu efek. Menu efek ini nanti akan diarahkan ke teks. Nah, itu ingat yang nekuk itu sebelah kiri bawah itu, kemudian geser-geser itunya bagiannya. Nah, nekuknya diperhatikan biar simetris dengan logo dan juga lingkaran dalam. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kita geser ke bawah, terakreditasi A. Nah, selesai, jadi gampang. Kita klik titik 3, kemudian download sebagai JPEG atau PNG, lalu download. Selanjutnya, kita kasih ke tukang stempel untuk membuatkannya. Wah, kita sudah bikin 2 desain ya. Sip, baiklah. Berikutnya adalah kita akan membuat slide seperti PowerPoint ya. Kita juga bisa membuat presentasi ini dibuat di Canva lalu di-download sebagai PowerPoint. Nah, ini contohnya, berarti klik presentation, create design, lalu presentation. Nanti sebelah kiri daripada Canva ini, tengahnya muncul halaman, kemudian kita klik template, di situ ada ratusan atau mungkin ribuan dari template yang sudah jadi, yang sudah dibuat oleh para desainer tingkat dunia. Nah, itu kan contoh saya membuat presentasi menggunakan ini. Ada 23 halaman. Kita bisa pilih salah satu atau semuanya, klik ya. Baru nanti diganti-ganti. Hasilnya keren kok, luar biasa. Tugas kita hanya mengganti teks dan gambar saja. Oke, kita pilih misalnya presentasi ini template-nya suka-suka ya. Yang mana saja. Kita pilih yang mana ya, yang ini. Ya, kita klik, maka kita add semuanya. Nah, maka halaman pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ada 23 halaman. Itu kita bisa masukkan. Presentasi ini bisa untuk apa saja, bisa untuk siswa, untuk mempresentasikan hasil pelajaran, atau guru. Kita lihat presentation, kita tampilkan. Kan cakep ya? Nah, ini sebelum diganti ya. Nah, nanti tugas kita adalah tinggal mengganti teks dan gambar. Teks dan gambar. Itu saja. Mau dibuat background-nya yang sudah bagusin, mau dirubah juga boleh. Nanti kita akan pelajari step by step. Cara membuat presentasi yang cakep ini. Nah, ini contoh yang sudah jadinya. Kan lumayan keren banget ya. Kita akan buat
ini menjadi lebih Aspek-nya menarik kita lagi. presentasikan. Nah, cakep-cakep sekali itu ya. Oke. Nah, Jadi oke. kita Tadi sudah ya, kita ganti yang halaman pertama ini dengan presentasi apa yang akan kita tampilkan. Pertama, di slide pertama kita ganti judulnya. ini kan grup ya. Misalnya ini tutor ekonomi, Sebentar. maka kita ganti. Ini adalah kalau kita klik, itu teksnya di grup ya. Grup teks. Di grup artinya kalau kita geser semuanya bagus. Tag, ini kan Nah, awalnya kita teks. ketik teks kalau mau mengganti. Ketik teks sebelah kiri. Nah, ini sudah ada banyak sekali template-nya. Oh, ini harus Cuma harus yang berbayar ya. Kalau yang gratis-gratis bisa dipakai. bayar. Ada yang harus berbayar. Tapi yang gratisnya aja banyak sekali. Apa yang gratis? Misalnya kita mau ganti dengan ini modelnya. Klik, maka akan nampil di tengah-tengah. Kita geser misalnya. Sama ya, ini dibuang bisa. Kita geser dulu sebelah ke bawah dulu. Karena kita akan mengganti model hurufnya ya. Nah, ini modelnya yang di atas itu. Ini tinggal di delete. Oke. Delete-nya pakai sampah atau kita klik double. Kita buang dulu yang bawahnya. Nah, ini tinggal geser saja. Ini adalah teks yang sudah di grup. Kita untuk merubahnya tinggal ungroup saja. Nanti akan terpisah. Kita besarkan, kita sesuaikan posisi. Nah, baru kita ganti deh. Nah, ini misalnya judul atasnya seperti ini ya. Tutorial ekonomi. Misalnya apa namanya ya? Contohnya adalah bagaimana menghitung pajak ya. Tutorial menghitung pajak. Ini kelas 2 ya, paket C, kelas 2 ekonomi, mungkin di modul setelah modul 2, modul 7, modul 8 sepertinya ya. Nah, mungkin di modul 8, cara menghitung pajak di pendapatan nasional itu kan ada di modul 6, 7 atau 8. Oke. Nah, ini kalau kita mau ganti teks, tinggal dicari saja fontnya. Nah, itu. Nah, ini daftar fontnya ada ribuan juga, banyak sekali. Menghitung pajak. Nah, ini bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Kemudian bawahnya kita ganti. Tinggal di klik kayak di Word aja, klik kemudian diedit, klik edit. Selesai. Nah, ini kita tulis maksud daripada tutorial ini untuk siapa. Modul 3 maksudnya modul yang ketiga ya. Kalau modul 3 kan kelas 10. Ini kelas 11, jadi modul 8. Modul ketiga. Nah, udah jadi. Nah, ini kita bisa ganti warna, ganti besar kecilin huruf. Ya, kita warnanya ganti misalnya. Berarti di huruf itu kita klik, ganti warna yang kontras ya. Ingat prinsip desain itu adalah terbaca dengan jelas. Jadi jangan sampai bertabrakan warnanya antara background dengan teksnya. Jangan sampai itu. Jadi kalau merah ya masih terbaca ya dengan background warna hitam ini. Sebenarnya bisa kuning juga. Nah, kita ungroup itu, maka kita bisa geser satu-satu setelah di ungroup. Nah, ini teksnya bisa digeser-geser, kita atur, bisa dibesarkan, digeser, dan seterusnya. Ya, saya terlalu kecil. Oke. Lalu kemudian kita misalnya mau membuat variasi sedikit di belakang tutorial ekonomi itu, kita klik elemen, kemudian shape. Kita kasih elemen background dasar agar tutorial ekonomi terbaca dengan tersendiri begitu ya. Nah, kita kecilkan, kita sesuaikan panjang pendeknya. Ini rencananya mau dimasukkan ke sini seperti itu. Ya, itu udah masuk. Kemudian warna-warna teksnya kita ganti.
Misalnya warna biru cukup jelas. Oke. Ya, cukuplah. Nah, ini contoh ya. Nah, Kemudian mau ngisi gambar gimana? Foto. Nah, kalau pajak kan kita bisa juga di insert gambar. Jadi klik di foto, sama pajak kemudian kita cari foto apa gitu tentang pajak misalnya. Tentang pajak, maka akan muncul gambar-gambar yang kita bisa insert atau kita upload bisa. Nah, ini gambar pajak, klik, kemudian digeser-geser, dibesarkan, dikecilkan. Nah, atas geser. disesuaikan saja agar kelihatan manis ya. Dalam desain itu harus ada keseimbangan antara posisi penglihatan mata. Perhatikan di situ kan ada biru sebelah kanan atas, biru sebelah kanan bawah. Ini dalam rangka keseimbangan. Nah, misalnya ini kita foto taruh di situ, kemudian kita cari foto lagi, untuk backgroundnya kita ganti misalnya dengan foto. Mana ya? Oke, misalnya yang ini. Oke, kita besarkan. Kita besarkan. Nah, perhatikan di sini foto elemen backgroundnya tutorial itu kan tertutup. Nah, berarti kita harus tahu persis. Ini penting sekali untuk diketahui dan wajib tahu sesuai kita ini lapisan-lapisan. Jadi gambar kita bisa kebelakangkan, ya dibelakangin, kemudian kita geser-geser. Nah, itu kan elemen birunya tadi ketutup ya. Berarti gambar itu, teks itu paling depan, kemudian gambar di belakangnya, dan terus sampai ke belakang. Itu kita harus klik posisi ya. Posisi ini penting. Nah, kalau kita klik posisi, maka kita klik gambar dulu. Kalau kita ke belakangkan, maka tag dan background biru tutorial ekonomi muncul. Nah, ini kita bisa ubah-ubah ya posisinya. Bisa di paling depan, maka muncul seperti itu. Gambar paling depan. Kalau mau diubah, berarti klik gambar lagi, position. Nah, kemudian majukan, mundurkan, dan seterusnya di depan. Dan silakan dicoba-coba. Nah, ini kita posisikan gambar paling belakang. Sehingga teks dan lain-lainnya muncul. Nah, ini gambar yang kanan bawah ini kelihatannya nggak perlu ya, karena kurang menarik. Gimana caranya agar Kita bisa delete dan seterusnya. Itu penting sekali untuk dasar sebagai Canva ya. Nah, ini kan teksnya tidak kelihatan ya, kurang menarik. Nah, ini contohnya teks tutorial ekonomi dikebelakangkan, maka tidak akan muncul. Nah, gimana cara mengembalikannya? Nah, maka kita harus membelakangkan atau gambar itu dibuat dibelakangin. Nah, ini kan contoh memberesi tutorial ekonomi. Nah, tutorial ekonomi sudah beres. Ingat wajib tahu ini elemen dasarnya harus ngerti. Maka kita klik gambar lagi, kemudian kita kasih ke belakang. Maka teksnya cukup jelas. Nah, karena prinsip teksnya ada di depan begitu ya. Lalu ini kan secara prinsip desain nggak bagus ya, karena teks di bawahnya nggak kelihatan. Nah, maka nanti kita akan teks yang putih ini kita bisa warnain atau dikasih background lagi ya. Nanti akan jelas tampak terlihat. Nah, baiklah. Kita akan kasih warna, cara mengelabui mata agar tulisan yang di bawahnya judul besar ini bisa terbaca dengan baik. Tapi sebetulnya ada cara yang lebih praktis lagi, yaitu backgroundnya dipersamarkan. Nah, pakai ini nih caranya. Ya, geser ke kiri, maka gradasinya itu semakin tidak jelas. Ini kan background ya, hanya background jadi tidak perlu jelas karena prinsipnya harus bagus. Nah, kelihatan tampak lebih keren ya. Nah, ini gambar tidak perlu lagi, kita buang. Nah, maka judul ini semakin bagus. Oke, selain nomor 2-nya, ya kita tinggal ganti teks saja. Pembahasan apa yang akan kita
pakai di dalam presentasi ini. Nah, setelah kita ketik, ya kira-kira demikianlah hasilnya. Tutorial hari ini tentang apa kita sudah tampilkan di halaman isi, yaitu di daftar isi di halaman kedua. Ya, kita bisa ubah sesuai dengan pelajaran yang akan kita ampu. Seperti ini penampilannya. Misalnya kita tidak perlu mengganti atau mau mengganti gambar. Backgroundnya lagi kita cari gambar yang sesuai. Ya, kalau tidak juga sudah bagus sebetulnya ya. Tapi kalau kita pengen explore lagi, kita mau cari gambar lagi. Misalnya yang mana ya? Yang ini, yang itu. Bingung ya, karena banyak sekali gambar. Oke, kita ambil contoh ini. Kita geser. Sesuaikan dengan layarnya. Ya, geser kanan, geser kiri. Kita tinggal drag saja. Nah, ingat prinsip desain harus jelas teksnya. Maka gimana caranya? Disamarkan. Caranya begitu. Ya, biar warna birunya tetap ada, tapi ada nuansa background. Kita bisa kebelakangkan atau kedepankan. Teksnya harus jelas. Nah, itu prinsipnya. Jadi deh, keren kan? Nah, kita geser kanan kiri. Maka tampilan ini bagus. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke slide pembahasan. Misalnya yang pertama itu pengertian pajak. Ya, tinggal ganti saja. Kita cari apa itu pajak. Kita cari di buku atau di internet. Kita cari di Google, di googling atau apapun ya. Buat adik-adik pelajar paket C bisa begini atau dari modul itu sendiri kita bisa cari. Nah, ini sekedar simple saja. Misalnya kita ambil pengertian pajak. Nah, kita copy saja. Setelah itu kita masuk lagi ke Canva dan kita akan ganti sesuai dengan apa yang diinginkan. Udah kita paste saja. Copy dan paste. Maka sudah muncul pengertiannya. Ya, praktis sekali ya dalam membuatnya ini. Misalnya kurang gede kita ganti lebih gede. Oke, gambar kita ganti. Yang sebelah kanan kita klik gambarnya, kemudian kita cari gambarnya agar lebih menarik lagi. Oke, ganti gambar, tinggal klik saja. Ditempelkan, klik tahan, kemudian geser, maka sudah tampil di sini. Kita bisa ganti juga dengan cara seperti itu. Nah, ganti lagi dengan gambar lain, klik dulu gambarnya sebelah kanan itu, kemudian kita klik yang kita cari, yang gratis-gratis saja ya. Nah, kita ganti menjadi itu. Nah, kalau kita mau geser, klik 2 kali pada gambar tersebut, bisa kita modifikasi. Nah, jadi ada orangnya kan kesannya. Nah, tapi orangnya gimana cara dibalikin ke kiri? Nah, kita harus tahu ini cara membalikkan itu. Maka kita klik gambar, kemudian nah itu deh, klik itu. Nah, posisinya dibalik kanan atau kiri ya. Jadi deh. Nah, ini kemudian berikutnya kita cari lagi cara menghitung pajak. Nah, kita ganti teksnya yang simple-simple saja. Karena itu prinsip daripada presentasi adalah poin-poinnya saja. PowerPoint. Baiklah, setelah kita ganti, seperti biasa klik gambar. Misalnya mau dimodifikasi gambarnya seperti apa. Nah, misalnya seperti ini. Nah, klik 2 kali agar digeser, maka tampil lebih menarik lagi. Kita bisa flip agar wanita lihat ke dalam. Wah, keren kan? Cakep. Kita lihat yuk. Tampilannya seperti apa, presentasikan atau tampilkan. Copy, kemudian kita paste di browser. Maka seperti apa penampilan hasil presentasi kita. Jadi tidak perlu diunduh. Nah, inilah penampakan desain yang barusan kita buat. Slide ini cukup dengan di copy paste sehingga tidak perlu di-download. Kalau mau perbaikan tinggal diperbaiki di Canva, maka penampilan akan berubah. Kita klik sebelah kanan, maka akan muncul halaman-halaman berikutnya.
Nah, ini kan cukup menarik ya. Kita klik seperti itu. Keren. Padahal mah yang bikin orang lain ya. Kita hanya mengganti saja. Nah, ini kita juga bisa bisa di-download hasilnya, dirubah jadi PowerPoint ataupun mau disimpan. Tapi biasanya sih link aja. Nah, ini kan kalau kita klik lagi seperti tadi ya. Klik link kemudian tampil di slide. Maka akan berubah kalau kita sudah mengubahnya. Cukup mudah bukan cara membuat slide? Kita juga bisa meneruskan dan melanjutkan desainnya atau mengoreksi selanjutnya. Jadi demikian ya teman-teman sekalian, desain yang ketiga atau keempat itu ya, membuat slide. Jadi teman-teman semua dan adik-adik sekalian, cukup mudah ya. Saya sudah mempresentasikan dan tutorial bagaimana begitu mudahnya mendesain di Canva. Selanjutnya, jangan lupa kita akan desain satu lagi, yaitu thumbnail untuk YouTube. Ini contohnya, mendesain apa saja dengan Canva yang ada di YouTube. Ini kita bisa gunakan juga, ada thumbnail, atau biasanya kalau di YouTube itu kan ada tampilan awal ya. Nah, itu kita bisa buat. Di Canva ada fasilitasnya. Nah, ini contoh ini kemudian kita buat ya. Nah, kalau ditampilkan dalam bentuk video seperti itu. Keren ya? Baik. Bagaimana cara membuatnya? Kayak tadi, cukup simple, cari template-nya ya. Kemudian kita ganti teksnya. Ini contohnya ya, klik. Kita akan buat yang lain misalnya. Nah, ini saya buat pakai ini template-nya. Baiklah, bagaimana cara modifikasinya? Sama seperti tadi, ini sekedar untuk mengingatkan, caranya adalah kita ganti teksnya. Misalnya kuliner di seluruh Spanyol diganti dengan ya kuliner sambil kongkow misalnya. Ini kita mau membuat misalnya ya semacam brosur ya, ataupun pamflet yang akan kita tempel di itu. Kita ganti saja. Kuliner sambil kongkow di kafemu, namanya kafemu. Nah, ini kita bisa klik di elemen, cari gambar-gambar yang menarik, atau kita bisa upload. Pengen simple sih yang sudah ada saja di dalam elemen, jangan lupa ya. Kemudian kita ketik cafe, di pencariannya kita cari-cari untuk penampilan yang menarik. Misalnya kita mau ganti gambar belakangnya itu dengan foto. Nah, fotonya sudah ada di situ. Kalau belum ada kita bisa upload ya. Untuk foto sendiri misalnya. Ini biar cari simple aja. Nah, ini gambarnya kita ganti, kita geser. Nah, bagaimana caranya agar gambarnya tidak menutupi? Ini kan lapisan di depan ya. Kita kebelakangkan. Ya, position. Nah, itu kan beres kan? Cakep kan? Langsung jadi. Bintang-bintang itu kita bisa klik tadi dari elemen, jangan lupa hanya di elemen itu ada stok gambar banyak sekali. Kita cari lagi misalnya apa ya, kita cari ya. Untuk gaya-gaya misalnya ada animasinya ya. Nah, ini kan animasi ini nanti kalau tujuannya bisa biar tampil di website, bisa tampil di download sebagai video juga bisa. Kemudian animasi ini kan penting, sedikit menarik ya dibanding gambar mati. Nah, Canva itu menyediakan seluruhnya. Nah, ini misalnya kita kasih copy yang bisa gerak-gerak. Nah, ini dikasih animasinya. Nah, ini posisinya di belakang tag ya. Awas jangan bingung ketika dia ada di depan tag. Nah, seperti yang bawah ini kan di depan tag. Kita ganti posisinya di belakang teks, mundurkan. Nah, kalau kita tampilkan, maka hasilnya seperti ini. Ini halaman 1, ini halaman 2. Cukup simpel bukan? Menarik ya. Baiklah, itu menarik sekali dan kita akan mendesain buat YouTube atau video. Bagaimana di Canva ini bisa membuat video.
Nah, ini kan di video ini kan banyak sekali ya film-film dan sebagainya. Itu juga banyak yang dari Canva atau dari editor lain banyak. Nah ini kita akan masukkan video yang ada di YouTube dimasukkan ke Canva. Misalnya kita akan ambil bangun pemuda-pemudi, kita copy linknya, link share ya, share kemudian link kita salin, lalu kita masuk ke Canva ya di halaman berikutnya ya. Ini kita mau kita ganti judulnya, misalnya bangun pemuda-pemudi. Kita akan presentasikan atau hanya sekedar buat video pendek ya tentang lagu Bangun Pemuda-Pemudi ini. Kita bisa desain, kita tidak perlu unduh videonya, tidak perlu. Kita hanya mengganti saja, kita paste yang tadi kita copy linknya itu ya. Kita paste, tunggu hasilnya. Kita paste, oh tidak bisa. Tidak bisa, bagaimana caranya? Kita salin lagi tadi ya, yakinkan, salin sudah linknya. Kita kembali ke Canva. Kemudian bagaimana caranya agar video itu nampak? Ada titik 3, kemudian ada YouTube ternyata ya. Nah itu di menu sebelah kiri ada YouTube. Kita ketik aja Bangun Pemuda-Pemudi yang tadi tuh ya. Nah, jadi tidak perlu linknya, tidak perlu dipaste, bisa dengan cara seperti ini. YouTube-nya sudah ada, sudah dapat, kita geser ke sini, ke halaman. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah video YouTube. Delete foto tadi, kita akan sesuaikan video Bangun Pemuda-Pemudi ini. Kemudian kita kecilkan gambar sebelah kiri agar penampilan manis. Dikebelakangkan posisinya, dikecilkan, digeser dan sebagainya. Silakan disesuaikan, yang penting seimbang oleh mata dilihat. Nah, kita butuh misalnya video ini jangan cuma video, misalnya kita cari frame. Nah, frame ini adalah misalnya TV. Nah, ini kita bisa masukkan videonya di TV. Nah, kita kebelakangkan TV-nya. Kita sesuaikan, berarti kan video ada di depan tuh. Nah, digedekan tampilannya, lalu TV-nya dimasukkan videonya. Nah, seakan-akan, seolah-olah video itu ditayangkan di dalam TV. Nah, kita lihat ya, penampilannya kita presentasikan. Nah, kita lihat, play. Nah, muncullah sudah. Jadi seperti itu, Bapak Ibu, kita bisa presentasikan. Kita juga bisa download sebagai video. Nah, kita copy aja lalu paste di browser kayak tadi slide. Nah, kemudian kita lihat. Ini kan halaman pertama, klik halaman kedua. Nah, klik halaman ketiga. Nah, ini dia. Ulangi lagi ya. Kita presentasikan, copy, tampilkan ya maksudnya. Nah, ini kita bisa geser, klik kanan lagi. Nah, kita bisa play itu videonya. Nah, itu Bangun Pemuda-Pemudi. Kita tidak membajak video ya. Nah, video ini adalah terekod di YouTube. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian dan adik-adik pelajar paket C, mudah, praktis, dan ekonomis. Demikian tadi presentasi, mudah-mudahan dapat diterima oleh kita semua. Dan 5 desain ini kita cuma belajar dalam waktu kurang lebih 1 jam. Terima kasih dari saya, Kurtubi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan. Silakan berkomentar jika ada pertanyaan. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.